Scamacca, Lautaro, Dybala, gue nggak yakin karena si Lautaro diincer Atletico Madrid dan duit loh. Ini masalah duit, emang kita sanggup nih ada Lautaro dan Dybala sekaligus. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Akhir pekannya menyenangkan. Gua hari ini mau ngebahas nasib dan gaya permainan yang identik antara Inter dan Italia yang kemarin baru saja tersingkir dari Piala Dunia. Gua termasuk orang yang mendukung Italia. Selain Inter di sepak bola, gue timnasnya belanya Italia. Dan gue ngikutin kemarin pas pertandingan lawan Makedonia itu parah. Itu Inter banget sih. Menguasai pertandingan ini, lihat ya di statistik. 66% ball position, 32 shot. Tapi kan shot targetnya cuma 5. Buang-buang peluang, Zeko banget ini. Kemudian shot targetnya untuk Makedonia 4. Shotnya 4, targetnya 2 dan akhirnya gol 1. Bahkan menurut data Opta, itu di babak pertama Italia Makedonia Utara nggak bisa nyentuh bola di kotak penaltinya Italia. Jadi bersih banget. Donnarumma nggak kerja sama sekali. Tapi akhirnya malah kalah di menit 75-80 tuh Makedonia mulai berani menyerang. Gue takut banget nih kayak gini nih. Kalau kita bicara Italia dulu deh. Banyak yang bilang bahwa wah ini karena liganya buruk, finansialnya kurang. Kalau gue finansial liga berpengaruhnya ya ke tim, nggak bisa beli pemain hebat, jadinya di Liga Champions nggak bisa bersaing. Tapi kalau untuk urusan timnas, gue rasa nggak pengaruh. Ini soal pembinaan lah. Liga Argentina, Liga Brazil, uangnya nggak sebanyak Italia, tapi nggak sebanyak Liga Italia, tapi bisa terus ngasih pemain-pemain bagus. Liga Perancis gile, ya elah duitnya dibandingkan Italia, tapi bisa tetap menghasilkan pemain-pemain bagus. Gue rasa ini soal pembinaan sih. Karena Italia parah banget. Penyerangnya Immobile, aduh parah banget. Dan yang lebih nyebelinnya lagi, timnas Italia, pemain-pemain Italia ini kualitasnya udah nggak sebagus dulu, tapi harganya gila-gilaan. Gue dalam catatan gue ya, pernah tuh Belotti dihargain 100 juta, Berardi 50 juta, Raspadori 45 juta, Scamacca juga 45 juta kan, Zaniolo 70 juta. Ini nggak masuk akal. Kalau Jorginho, Verratti udah terbukti sih. Tapi lihat penampilan kemarin, kayaknya cuma Verratti yang menunjukkan permainannya. Barella kemarin baru aja dapat penghargaan sebagai pemain tengah terbaik ya. Dia itu di tahun 2021, ini kan penghargaan 2021, dia masuk best starting 11 pemain terbaik gitu ya, di 11 pemain terbaik, dan dia duetnya sama Kessie. Kemudian di tahun 2020 dia jadi pemain tengah terbaik barengan sama Luis Alberto sama Papu Gomez. Sebelumnya di Cagliari 2019 dia juga jadi masuk starting 11 11 pemain terbaik. Pemain tengahnya dia dia trio sama Ilicic sama Pjanic. Jadi Barella ini 3 musim berturut-turut selalu masuk 11 pemain Serie A terbaik. Tapi tadi malam juga kemarin pas lagi lawan Makedonia juga nggak begitu kelihatan. Jadi menurut gue memang kendalanya di masalah pembinaan. Donnarumma sekali-sekalinya dapat shot malah kayak Handanovic. Mendingan Handanovic cuman ngelongo. Ini udah jatuh-jatuh gitu ya, kata Handa. Udah dibilangin kalau susah udah mendingan lu diem aja, dibanding badan lu sakit tetap kebobolan gitu kan. Nah gue khawatir nih Inter kayak gini nih. Problemnya lagi-lagi di lini depan. Strateginya Mancini sebetulnya patut disalahkannya adalah pemilihan pemain sih. Dia ada Scamacca tapi nggak dipanggil, malah manggilnya Boga ya, João Pedro. Aduh, nggak masuk akal banget. Padahal butuhnya pemain-pemain dengan insting mencetak gol tinggi gitu ya. Dan Scamacca, nah gue nggak tahu nih pertimbangannya gimana, karena Scamacca ada jadi salah satu pemain yang diincar Inter musim depan. Scamacca, Lautaro, Dybala, gue nggak yakin karena si Lautaro diincar Atletico Madrid dan duit loh. Ini masalah duit, emang kita sanggup nih ada Lautaro dan Dybala sekaligus. Siapa pemain yang akan ditinggalkan? Bahkan nih ada formasi dari mana nih, Tuttosport atau apa sih ini? Dia bilang bahwa kemungkinan untuk musim depan justru penyerangnya Dybala sama Zeko. Lu bayangin Dybala sama Zeko. Berarti Dybala, Zeko, Korea satu lagi gue nggak tahu siapa nih. Kalau mainnya 3-5-2 ya. Kalau mainnya 3-4-3 nih katakan Lautaro, Dybala sama Scamacca gitu ya. Berarti pemain tengah kita nih
Barella sama Brozovic. Terus si Hakan dicadangin atau gimana? Gue masih nggak ngerti. Tapi pemain tengah kita memang nggak cocok untuk bermain dua pemain gitu ya, dua gelandang barengan tanpa pemain kreatif gitu. Dan gue nggak tahu kalau kita mau mainnya 3-4-1-2, sebetulnya Hakan bisa, tapi toh Inzaghi tetap milih 3-5-2. Inzaghi untuk segi permainan 3 back nggak sevariatif Conte sih. Kalau Conte masih bisa 3-4-3, 3-4-2-1. Dia kan di Chelsea juga berubah-berubah terus, di Juve juga. Sementara Inzaghi zaman di Lazio dia saklek 3-5-2 terus, walaupun dari segi permainan lebih variatif dibandingkan Conte ya. Nah, gue nggak ngerti nih, teman-teman lebih tim mana nih? Aduh, gue nggak ngerti pilihannya gimana, tapi gue nggak yakin Lautaro bakal bertahan kalau Dybala masuk. Teman-teman yakin nggak Dybala masuk, Lautaro tetap bertahan? Kalau gue, aduh, bingung nih. Semoga Zeko musim depan udah bukan pemain utama sih, dia harusnya pemain jadi Casado sih, jadi penyerang kelima atau keempat ya, jangan sampai dia jadi penyerang utama. Kalau menurut gua itu dia Inter Italia, miripnya di penyelesaian akhir, pemilihan pemain, padahal nyerangnya banyak, dan gua khawatir Inter akan mengalami nasib seperti Italia, habis juara malah keok. Dan di di kualifikasi di international break ini Korea main cukup lama, 60 menit, berduet dengan Messi, trio sebetulnya. Dan semoga ini bisa menambah motivasi. Dan uniknya Vidal sama si Alexis Sanchez di Chili kemungkinan gak masuk Piala Dunia nih, jauh banget peringkatnya. Jadi kan ada tradisi tuh, pemain Inter pasti masuk ke final. Gue masih belum tahu nih siapa aja yang bakal bisa masuk ke Piala Dunia. Sejauh ini baru Korea, Lautaro, terus Gosens, terus siapa lagi? Siapa sih teman-teman? Gosens, Lautaro, Korea. Gue nggak tahu siapa lagi sih pemain. Siapa namanya? De Vrij di Belanda masuk. Terus ada Kroasia ya, Brozovic, Perisic. Gue nggak tahu siapa yang bakal masuk. Itu sekali lagi kita masih punya 9 sisa pertandingan. Gue berharap kita nggak kayak nasibnya kayak Italia yang malah menjelang tutup musim malah jadi ambyar, padahal sebelumnya habis juara cuma gara-gara penyelesaian akhir. Semoga Inzaghi punya cara untuk lini depan nih supaya lebih tajam, dan kalaupun akhirnya Scudetto kita lepas, semoga Coppa Italia, Super Italia sama Coppa Italia gue rasa cukup. Dan musim depan kalau Dybala masuk, gue berharap Dybala, Korea sama Lautaro tetap ada di tim. Sisanya gue nggak tahu nih siapa nih. Semoga Siamaka juga nggak apa-apa deh. Dari gue ini dulu, dari teman-teman gimana pendapatnya? Apakah ada kesamaan antara Inter dan Italia? Dan apa penyebabnya kok bisa kita nguasain pertandingan tapi nggak bisa pencetak gol? Padahal Immobile itu penyerang paling suburnya di Serie A loh, tapi lawan Makedonia aja nggak bisa nih. Gimana ceritanya? Zeko nih, Lautaro, aduh gawat banget. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.